So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. It is the name of Jesus. Praise the Lord Jesus. That could not hold you. The veils are before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring in praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Halo semua, sekarang gue di sini sama Ko Adriel. Sekarang kita mau sharing ya. Gue bakal mulai sharing ini dengan sharing gue yang berjudul Daud dan Goliat. Daud dan Goliat itu kan cerita yang kita tahu semua. Cerita ini tuh cerita yang selalu diceritain dari kita kecil sampai kita dewasa, selalu diceritain, kita semua tahu kan. Nah, tapi sorry, gue harus ceritain lagi. Jadi Daud dan Goliat itu cerita tentang seorang raksasa yang bernama Goliat, dan dia itu punya armor, punya senjata, semuanya komplit, gede, dan dia mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam bertarung. Goliat sendiri ini menantang seorang Daud yang hanyalah remaja, masih tidak kuat, masih kecil, dan hanya mempunyai sebuah tongkat, ketapel, dan batu-batu. Menurut kita kan pasti untuk melawan seorang Goliat membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu.
nggak tahu 1000 prajurit, 10.000 prajurit, kita pun nggak tahu. Cuman Daud sendiri tidak takut untuk melawan Goliat. Gini, kita semua ngelihatnya semua mustahil seorang cungkring melawan seorang yang raksasa gitu. Nah, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat dan maju untuk melawan Goliat? Karena dia mempunyai sesuatu yang Goliat tidak punya, yaitu Tuhan. Maksudnya Tuhan, kenapa Tuhan gitu? Kayak emang Tuhan sepengaruh itu untuk melawan sesuatu yang mustahil? Menurut gua iya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu membantu Daud untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Ingat, membantu. Nah, Tuhan kan bisa membantu Daud. Tuhan juga bisa membantu kita untuk melawan sesuatu yang mustahil. Gak tahu masalah, gak tahu ulangan lu yang isinya fisika 50 rumus, gak tahu berapapun itu, pokoknya sesuatu yang mustahil tuh Tuhan bisa bantu lawan, bantu. Bukan misalkan ada masalah, doa ke Tuhan, Tuhan hilangkan masalah saya, Tuhan misalkan terima kasih Tuhan, doakan masalah saya supaya bisa hilang. Ya masalahnya nggak bisa hilang gitu. Kayak kita tuh harus seperti Daud, walaupun udah percaya, udah doa setiap hari, Daud juga masih bisa berjalan dan melawan seorang Goliat. Dia udah melakukan aksi dan Tuhan juga membantu untuk melawan Goliat. Samanya dengan kita sendiri gak bisa cuma doa dan doa untuk melawan sebuah masalah atau ulangan. Kita harus berjalan dan menghadapi masalah itu mata ke mata ataupun ulangan itu dengan belajar, bukan mencontek walaupun udah online. Nah, jadi kayak intinya tuh kita itu harus act, tapi kita juga harus percaya. Kalau cuma percaya tanpa act, sama aja gak bakal dapet apa-apa gitu. Jadi ingat, Tuhan itu hanyalah membantu kita melawan sesuatu yang mustahil, bukan menghilangkan. Udah segitu aja dari gua. Sekarang Quadril bakal menanggapi ataupun sharing. Siap, tepuk tangan dulu dong buat Sam dong. Oke. Bro, lu tahun ini umur berapa sih? 16, tahun ini 17. Hah? Tahun ini lu 16-17? Gua setiap gua bertanya, gua bener sih kata Alen, kalau sama anak youth ya, jangan nanya umur berapa gitu. Dan hari ini gua kelepasan gitu, karena gua penasaran banget, si Sam umur berapa sih gitu. Ternyata baru 16-17 gitu. And I'm so proud bahwa lu bisa share the word of God ya, so simple and so like apa ya, bener-bener kena dan dapat gitu. Karena buat gua, oke ya, di awal 2021 dari perspektif gua ya, when I see this the whole year in life ya, kalau tanpa Tuhan gak bisa. Oke, gak bisa. Gua pribadi seorang Adriel melewati tahun 2020 itu by His grace, benar-benar by His grace, karena kemurahan Tuhan. Oke. Jadi gue akan merespon sharingnya Sam dari perspektif yang gue alamin dan perspektif yang gue mau jalanin sepanjang tahun 2021. Oke, jadi Daud Goliat sebuah cerita yang true story in the Bible yang benar-benar powerful and impactful. Dari kita kecil sampai kita umur berapapun, khotbah di firman Tuhan ini benar-benar kalau kita dalemin banyak banget perspektif yang Tuhan mau bawa. Tapi gue suka banget sama Sam, dia sharing satu poin bahwa every challenge in our life, every problem in our life itu bukan berarti Tuhan itu kayak magician yang bisa one click and boom hilang gitu. No. Kayak Tuhan, aku berdoa supaya my parents atau my teacher gak galak gitu. No. Bukan seperti itu caranya gitu. Karena sebesar apa problematik kita every year in our life, itu fase-fase kehidupannya masalahnya ada dan berbeda gitu. Nah, setiap tahun masalah yang kita hadapin itu semuanya kayak kita selalu menghadapi Goliat. Umurnya Sam 17-16, gue yakin struggle via sekolah via online atau Zoom atau apapun gitu, gue yakin itu is not fun at all gitu, karena lu mau sekolah tapi nggak ada interaksi kayak face to face gitu, kayak buat gue itu struggle banget gitu. Dan gue ngelihat kayak
orang lain, anak-anak yang lain gitu, dia struggle nggak punya wifi atau kuota untuk school gitu, dan gue ngeliat itu real, that is real gitu. So gue nggak pernah underestimate semua masalah seumur Sam yang di update atau sharing buat gue gitu. Tapi yang gue mau encourage gitu ya, untuk melakukan tindakan seperti Daud, kita itu butuh iman, we need faith, oke? Nah, kita butuh faith understanding yang benar-benar solid, oke? Yang benar-benar otentik gitu. Jadi bukan iman yang nebeng, oke? Bukan iman yang ikut-ikutan gitu. Karena sekarang gue sangat yakin ya, gereja semuanya online, oke? Sekolah online. Ketemu temen, mau main ke rumah temen, mau komsel sekalipun, mau iClick atau apapun, semuanya susah gitu kan, lagi COVID sekarang. Jadi jujur tahun ini adalah kalau buat gue is the best year for you to test your faith in God. Karena faith without test, lu nggak akan tahu level kedalaman iman lu dalam Tuhan. Nah, kalau iman lu aja tidak mengerti gitu, apa arti iman dalam kehidupan lu dan hubungan lu dengan sama Tuhan gitu, lu nggak akan bisa mengerti apa yang Sam sharing. You won't understand. It's just a good sermon, easy listening, tapi to act cannot, gak bisa. Karena understandingnya nggak ada. Nah, untuk seorang Sam dia khotbah, untuk seorang Daud melawan Goliat, itu butuh iman yang benar-benar strong dan benar di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi iman tanpa tindakan adalah mati, betul. Jadi nothing is impossible with God, true. Tapi there's a role play in our life yang kita harus lakuin, gitu. Jadi kalau kita imajinasi secara visual, oke, bahwa Goliat itu sebesar Hulk atau di Avenger gitu, dan seorang Daud itu sebesar Rocket Raccoon, oke. Untuk face itu, lu butuh faith, oke. Faith itu you believe without seeing, gitu. Jadi sepanjang 2021, lu gak bisa, jujur gue pribadi, gue gak bisa ngeliat sepanjang tahun ini seperti apa. Tapi gue percaya bahwa Tuhan baik. Gue percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Dan gue percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang gue percaya. Dan itu yang gue pegang. Makanya gue berani ngelangkah. Makanya Sam berani sharing. Makanya Daud berani melawan Goliat. Jadi, deeper conversation about khotbahnya Sam, true faith, oke, authentic faith, cari itu, benar-benar seek Him, test gitu, jangan takut sepanjang tahun ini karena Tuhan selalu menyertai. Amin, amin. So Sam, thank you. Lo mau nambah apa nggak? Lo mau respon nggak? By the way, tadi lo khotbah ya, buat gue itu gue like, aduh. Lu umur 17 lu bisa khotbah segitu ya, buat gua amazed sih. Dan guys, gua mau appreciate ya buat Santana yang selalu nge-lead. Itu kameranya boleh dikasih lihat ke Bapak Santana, ada di situ, karena dia berhasil nge-lead ngajarin cara sharing sama Sam. Ada bagiannya. Sam humble himself and willing to learn. Nah, lu udah kayak Daud, bro. Iya, beneran. Maksudnya, lu untuk belajar, untuk ngomong ke Santana gitu, kayak, kok ajarin saya khotbah dong, gimana sih cara nyiapin sermon gitu, segala macam. Itu udah act of faith, man. Lu itu percaya bahwa lu bisa gitu, bahwa khotbah lu bisa jadi berkat gitu. Tapi bagian lu adalah, lu mau diajar. Dan gak semua orang mau kayak gitu. Karena banyak orang udah sok tahu, biasanya udahlah gampang, udahlah gue mah nggak butuh lu gitu. Jadi gue belajar lagi something ya, selain iman ya, humbleness and heart that willing to be teachable. Nah, itu juga penting. Oke, so jadi banyak poin, bro. Oke, so ya, Sam, lo mau respon apa nggak? Ya pokoknya ingat aja kayak kalau ada masalah gimana, kita juga nggak bisa anggap Tuhan kayak misalkan doa terus udah gitu hilang gitu. Bisa, Tuhan tuh cuma bisa bantu kita untuk mempunyai kekuatan dan hikmat untuk melewati masalah tersebut gitu. Pasti, oke, amin. Gitulah kayak intinya, Tuhan bukan seorang wizard, tapi dia seseorang kayak yang
bisa nge-push lu untuk next level dan melewati sesuatu yang lebih besar lagi dari lu. Amin, ya. Oke, sip. By the way, kok gue jadi pengen ngomong terus ya? Nggak apa-apa ya, bro. Oke, tadi saya ngomong soal hikmat, wisdom, salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Nah, wisdom itu lo bisa dapetin dari komunitas yang benar, oke? Dan ICC Youth, kita punya komsel, komunitas, atau iClick. Lo boleh join, mungkin sekarang masih via Zoom, tapi lo boleh klik the link and everything, lo boleh found out, cari tahu kapannya segala macamnya, and ya, kita keep in touch. Oke, so yuk kita tutup, silakan Sam untuk menutup. Saya doa. Doa dong. Ya Lu udah. dapat keren gitu, lu pasti doanya powerful banget. Yuk, Sam. Ya udah, ayo doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan saya, Ko Adriel, opportunity ini untuk nge-share kata-katamu dan firman-Mu ya Tuhan. Doakan untuk penonton ini agar bisa mendapatkan message dari Tuhan dengan baik dan dapat mengimplementasikan dengan aksi, bukan hanya mendengar. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami tahun yang baru. Doakan kami supaya kita dapat menjalani tahun ini dengan lebih baik. Doakan juga semua orang yang sedang sakit ataupun sedang melewati masalah, berikanlah kekuatan untuk mereka agar bisa melewati itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kita semua, dengan bilur-bilur-Mu semua penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke guys, kalau lo ngerasa diberkati, pasti diberkati. Kayak gue pribadi, lo boleh share this video to your friends and family. So, happy Sunday, God bless you, and see you in the next video.